Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Guji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait fasal. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syarih yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati menyampaikan kritik terhadap definisi fasal yang diberikan atau yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari. Bentuk kritiknya menurut Syekh Husamuddin Al-Kati, andaikan definisi fasal yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari ditambah dengan kata aufil wujud, maka definisi fasal ini akan lebih jami', akan lebih mencakup, yaitu mencakup kepada mahiyah yang tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal, yang mana susunan dari dua fasal atau beberapa fasal ini fungsinya adalah membedakan fil wujud, membedakan sebuah mahiyah fil wujud di dalam eksistensi, bukan membedakan mahiyah dari fil jinsi di dalam jenisnya. Namun demikian, menurut Syekh Husamuddin Al-Kati, definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari ini benar jika beliau Syekh Al-Abhari berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa mahiyah yang tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal itu tidak benar atau batal, invaliditas, tidak sah. Itu definisi ini benar ya. Artinya definisi fasal yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari itu benar jika beliau berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa mahiyah esensi itu tidak boleh tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal yang fungsinya itu membedakan fil wujud, membedakan mahiyah itu fil wujud di dalam eksistensi, bukan membedakan mahiyah itu di dalam fil jinsi, di dalam jenisnya. Nah sekarang ada sanggahan susulan, ada sanggahan susulan. Wali qailin ayyakula, dan ialah bagi penyanggah atau bagi penanya ayyakulah adapun berkata siapa qail. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini butlani tarakkubil mahiyah min amraini mutasawiyaini au umurin mutasawiyat, ini isi dari hadza. Kalau memang Syekh Al-Abhari itu berpegang dengan pendapat yang menyatakan tidak boleh mahiyah itu tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal yang fungsinya itu untuk membedakan mahiyah itu fil wujud di dalam eksistensi, maka selayaknya bagaimana? Karena maka ada al-lazimu, apa yang seharusnya alaihi atas musannif, yaitu musannif yang dimaksud di sini adalah Syekh Al-Abhari. Allah yadhkural jinsa, adapun tidak, bukan adapun ya, tapi adalah, ini menjadi khabar dari kana. Kana
Karena ada al-lazimu apa yang seharusnya alaihi atas musannif alla yadhkural jinsa ialah tidak menyebutkan siapa musannif al jinsa kepada jenis fi ta'rifil fasli di dalam definisi fasal. Kalau demikian, kalau memang Syekh Al-Abhari itu berpegang dengan pendapat yang menyatakan tidak boleh mahiyah itu tersusun dari dua fasal atau beberapa fasal yang fungsinya itu adalah untuk membedakan mahiyah di dalam eksistensi, maka seharusnya musannif ini tidak perlu menyebutkan jenis, tidak perlu mengatakan fil jinsi, ya ini kan, tidak perlu mengatakan fil jinsi di dalam definisi fasal. Kenapa alasannya? Li'annahu karena sesungguhnya apa sya'an hina idzin ai hina id yabtulu tarakku bil mahiyah min amraini mutasawiyaini au umurin mutasawiyat la ta'ilah tidak ada apa faidah ini ta'ilah ini faidah la ta'ilah tidak ada apa faidah tahta dzikril jinsi di bawah penyebutan lafaz jenis ya penyebutan al-jins fi ta'rifil fisli di dalam definisi fasal aslan sama sekali li'annahu karena sesungguhnya apa zikrul jinsi penyebutan lafaz al-jinsi la yufiduh ialah tidak memberikan faidah apa zikrul jinsi syai'an pada apapun minasyumuli dari mencakup wal ihtirazi dan mencegah syumul artinya jami ya sama dengan jami ihtiraz ini sama dengan mani artinya. Kenapa musannif tidak perlu menyebutkan kata al-jins di dalam ta'rifil fasal kalau beliau berpegang pada pendapat yang mengatakan tidak boleh mahiyah tersusun dari dua fasal atau lebih karena penyebutan kata jenis ini tidak memiliki pengaruh apapun ya kan? Tidak berfungsi apapun tidak berguna apapun, tidak berfungsi jami, juga tidak berfungsi mani. Sehingga fakana maka ada zikruhu apa penyebutan al-jinis lawan ialah sia-sia. Lawan ialah sia-sia. Kulna maka menjawab kami atau berkata kami. Bagaimana jawabannya? Zakara menyebutkan siapa musonif al-jinsa pada lafaz jinis di dalam ta'rifil fasal hahuna di sini yaitu ta'rifil fasal liyadulla agar menunjukkan apa zikrul jinsi alal maksudi atas sesuatu yang dimaksudkan bil mutabaqati dengan dalalah mutabaqah bil mutabaqati dengan dalalah mutabaqah atau bisa ini diartikan dengan bitama secara sempurna. Ya. Apa tujuannya? Musannif menyebutkan lafaz al-jinis di dalam ta'riful fasal yaitu supaya ta'riful fasal ini menunjukkan kepada maknanya, kepada madlulnya dengan dalalah mutabaqah, bukan dengan dalalah tadammun atau dengan dalalah iltizam. Ya. Memang penyebutan lafat al-jinsi, kata fil jinsi di dalam ta'riful fasal, di dalam ta'rif fasal itu tidak berfungsi, tidak berguna untuk menunjuk pada makna syumul dan ikhtiras. Tapi penyebutan al-jinsi di dalam ta'riful fasal ini berguna kepada dalalah. Itu agar dalalah definisi fasal ini yaitu menunjuk dengan dalalah mutabaqah bukan menunjuk dengan dalalah tadammun atau dengan dalalah iltizam. Jadi tidak lawan, tidak sia-sia Syekh Al-Abhari menyebutkan kata fil jinsi di dalam ta'riful fasal. Demikian ya. Walidzalika dan karena hal tersebut ini dalik ini musyar ilaihnya itu liyadulla alal maksud bil mutabaqah maksudnya demikian ya walidzalika dan karena liyadulla alal maksud bil mutabaqah awrada menyebutkan siapa musannif yaitu Syekh Al-Abhari lafdhal jinsi kepada lafaz al-jins fit ta'rifi di dalam ta'rif
Maksudnya di dalam ta'rifil fasal. Sekarang, apa contohnya fasal? Wadzalika dan adapun hal tersebut, musyar ilaih dari dzalika ini, yaitu ini. Dijelaskan oleh syarih. Wadzalika dan adapun hal tersebut ma yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi. Ani bermaksud aku ma yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi terhadap sesuatu yumayyizu yang membedakan apa ma asyai'a kepada sesuatu amma dari sesuatu yusyariku yang menyertai apa mahu terhadap syai' fil jinsi di dalam jenis isi atau musyar ilaih dari dalik ini ya ma yumayyizu syai'a amma yusyariku fil jinsi. Dalika ini menjadi mubtada, khobarnya mana? Kan natik. Ini menjadi khobar dari dalik. Wadhalika dan adapun hal tersebut kan natiki ialah seperti an-natik yang berfikir bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan, kepada manusia. Fa innahu maka sesungguhnya apa an-natik yumayizu ialah membedakan apa an-natik al-insana kepada manusia amma dari sesuatu yusyariku yang menyertai apa ma hu terhadap insan fil jinsi di dalam jenis. Akni bermaksud aku ya. Maksud jenis itu apa maksudnya? Akni bermaksud aku al hayawana kepada hayawan kal farasi seperti faros kuda wal bagli dan keledai wal bakari dan bakar sapi wa ghairiha dan selain faros bagal dan bakar. Ini ya. Jadi contoh dari fasal ini adalah an-natik. An-natik bagi insan. Kenapa an-natik bagi insan ini disebut dengan fasal? Iya, karena an-natik ini membedakan insan dari faras, dari bagal, dari bakor. Yang mana faras, bagal, bakor, dan insan ini sama di dalam jenis, satu jenis, memiliki jenis yang sama atau genus yang sama. Apa itu? Yaitu hayawan. Insan, hayawan. Faras, hayawan. Bagal, hayawan. Bakor, bagal. Bakor, hayawan ya. Bakor, hayawan. Cuman apa yang membedakan di antara insan, faros, bagal, bakor ini yang membedakan insan di antara yang lain, yang membedakan insan dengan yang lain itu adalah kalau insan itu an-natik. Sementara selain insan yaitu faros, bagal, bakor tidak an-natik. Demikian ya. Ini jadi an-natik itu merupakan fasal bagi insan. Li'annahu karena sesungguhnya apa sya'an idza su'ila ketika ditanyakan anil insani apa tentang insan manusia dengan pertanyaan apa bi ayyi syai'in huwa fi dzatihi dengan pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi bagaimana insan itu di dalam esensinya karena maka ada al jawabu apa jawaban annahu ialah sesungguhnya apa insan natikun ialah natik berpikir li'anna su'alah karena sesungguhnya apa pertanyaan bi ayyi syai'in huwa fi dzatihi dengan pertanyaan ayu syai'in huwa fi dzati innama hanya saja yutlabu dicari atau diinginkan bihi dengan soal bi ayyi syai'in huwa fi dzatihi dicari ma apa sesuatu yumayyizu yang membedakan apa ma asyai'ah kepada sesuatu an wairihi dari selainnya syai' yang dimaksud dengan syai' di sini adalah nau ya yang dimaksud di sini adalah an-nau wa kulluma dan adapun setiap sesuatu yumayyizu yang membedakan apa ma asyai'a kepada sesuatu maksudnya syai' ini adalah nau an ghairihi dari selainnya asyai yasluhu maka pantas apa ma lil jawabi untuk dijadikan jawaban yasluhu maka layak atau patut atau pantas lil jawabi untuk dijadikan jawaban fannatiku maka adapun an-natik yumayyizu ialah membedakan apa an-natik
al insanah kepada insan bihi dengan an-natik an ghairihi dari selainnya insan, an ghairihi dari selainnya insan. Fayasluhu maka layak atau pantas atau patut apa an-natik ayyakuna untuk menjadi apa, ini langsung jadi fa'il ya, nggak masalah. Fayasluhu maka pantas atau patut atau layak ayyakunah apa ada apa an-natik jawaban ialah sebagai jawaban. Ini mungkin sudah bisa dipahami ya. Wa yursamu dan didefinisikan al-fasl apa fasl bi annahu dengan sesungguhnya apa al-faslu kulliyun ialah universal yuqalu yang dikatakan atau yang dipredikatkan diberlakukan ala syai'i atas sesuatu fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi di dalam menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi bagaimana sesuatu itu di dalam esensinya. Ini sekarang akan menganalisis ya atau membedah definisi fasal yang disampaikan oleh syarih ini, yaitu fasal itu adalah kulliyun yuqalu ala syai' fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Qauluhu adapun perkataan musannif, qauluhu adapun perkataan musannif yaitu kulliyun mustadrakun ialah tambahan atau ditambahkan, sesuatu yang ditambahkan. Artinya penyebutan ini tidak penting, hanya mustadrak saja. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif yuqalu ala syai' yaitu yuqalu ala syai' jinsun adalah genus menjadi genus syamilun yang mencakup lil kulliyatil khamsi terhadap universal yang 5. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif fi jawabi ayyu syai'in huwa yaitu fi jawabi ayyu syai'in huwa yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu an-nau'a pada nau' wal jinsa dan jenis atau genus wal aradul amma dan arad am. Kenapa nau keluar dengan qaid fi jawabi ayyu syai'in huwa? Karena ya nau itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Jenis keluar dengan qaid fi jawabi ayyu syai'in huwa. Kenapa? Karena jenis itu juga digunakan untuk menjawab pertanyaan ma huwa. Arad am keluar dengan qaid fi jawabi ayyu syai'in huwa. Kenapa? Karena arad am itu tidak bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan apapun. Amal jinsu adapun jenis wan nau'u dan nau' fahuwa maka adapun kullun minal jinsi wan nau' zahirun ialah jelas. Artinya jenis dan nau' itu jelas keluar dengan qaid fi jawabi ayyu syai'in huwa. Kenapa? Li'annahuma karena sesungguhnya apa keduanya nau jenis dan nau ya li'annahuma karena sesungguhnya apa keduanya al jinsu wan nau makulani ialah dikatakan keduanya fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa la fi jawabi ayyu syai' tidak di dalam menjawab pertanyaan ayyu syai' wa ammal aradul amu dan adapun al aradul am fala yuqalu maka ialah tidak dikatakan apa al aradul am fil jawabi di dalam menjawab aslan sama sekali. Artinya kalau aradul am itu tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan apapun, tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan mahwa, juga tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif huwa fi dzatihi ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Kan ada kata-kata fi dzatihi. Ai fi jauharihi fi haqiqatihi di dalam esensinya. Yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu huwa fi dzatihi al khassatah kepada khassah. Qaid huwa fi dzatihi ini mengeluarkan khassah dari definisi fasal. Kenapa?
li'annaha karena sesungguhnya apa khosoh. Wa ingkanat meskipun ada apa al khosoh. Tumayizu ialah membedakan apa al khosoh. Asyai'a kepada sesuatu. Yaitu membedakan nau. Asyai' ini isinya nau. Lakin akan tetapi la fi jauharihi wa dzatihi. Bukan di dalam esensi syai' wa dzatihi dan esensi syai' dan esensi syai'. Bal melainkan fi aradhi di dalam aksidennya syai'. Jadi khossa itu meskipun berfungsi juga membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, cuman kalau khossa itu tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa fi dzatihi, melainkan digunakan untuk menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa fi aradhihi, fi arad. Jadi kalau khossah itu digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ini ya, yang fi aradi, bukan fi dzatihi. Ini perbedaan antara fasal dan khossah. Sama-sama untuk membedakan naung. Cuman kalau fasal itu membedakan naung dia di dalam esensinya, masuk esensi dari naung itu. Nah, kalau khossah membedakan naung, cuman ya, cuman bukan di dalam esensinya, tapi di dalam aksidennya. Fi aradihi. Dia berposisi sebagai aksiden, ya. Arad sebagai arad, sesuatu yang berada di luar esensi dari nauknya. Itu yang disebut dengan arad ya. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.